Kalau nanya soal Halloween, tanya aja langsung ke manajemennya, karena gua itu cuma naruh duit. Nasib pilu Nikita Mirzani sudah terancam masuk penjara, kini rugi besar soal Halloween. Hal seperti ini kami menyerap aspirasi untuk supaya manajemen Halloween, dalam hal ini para pengurusnya, direktur dan bahkan komisarisnya untuk bertanggung jawab. Karena inti semua dari permasalahan dan aspirasi itu adalah hal tersebut. Nah, boleh saja di masalah pidana, ya kan, hal tersebut tidak sampai kepada mereka. Tapi kita lihat ke proses mereka. Tapi mereka tidak bisa lepas secara keperdataan. Bahwa pasal 1365 dan 1367 BW, ya, Kitab Undang-Undang Perdata sudah menjelaskan tanggung jawab itu akan dilakukan secara renteng. Karena pihak Pemprov DKI Jakarta ini menutup 12 gerai dari Hollywing. Di samping itu ternyata juga ada gugatan dari kelompok masyarakat sebesar 100 miliar ke Pengadilan Negeri Tangerang. Yang kedua, kami meminta pihak pemerintah daerah, dalam hal ini tentu saja DKI, kemudian dan juga pemerintah daerah lain yang memang ada HW itu, kami meminta untuk diambil tindakan tegas. Ada yang penting ke depan kita minta siapapun, kafe, restoran, tempat usaha lainnya, dan seluruh warga Jakarta juga, mari ke depan kita lebih hati-hati lagi, ya, lebih bijak lagi, melakukan upaya-upaya promosi, sosialisasi, usaha apapun, harus kreatif, harus inovatif betul, tapi jangan melanggar. Alhamdulillah mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penegakan hukum tanpa terkecuali. Doanya, usahanya, tindak tanduknya, tindakannya, reaksinya, semoga Allah balas semuanya dunia akhirat, keberkahan untuk aparat penegak hukum dan juga aparat-aparat yang terlibat dalam proses penegakan hukum ini. Itu yang pertama. Sudah terancam masuk penjara Nikita Mirzani, kini rugi besar soal Hollywing. Dicabutnya izin usaha Hollywing di Jakarta menimbulkan kerugian bagi pemiliknya. Diketahui Nikita Mirzani dan Hotman Paris termasuk dua di antara pemilik saham Hollywing. Keduanya baru join ikut menanam saham di Hollywing pada Mei 2021 lalu. Namun baru setahun Hotman Paris bergabung jadi pemegang saham Hollywing. Bar tersebut kini ditutup oleh Anies Baswedan. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta resmi menutup 12 outlet Hollywing di Jakarta. Imbas penutupan Hollywing, Hotman Paris selaku pemilik saham terbesar pun disebut mengalami kerugian cukup banyak. Hotman Paris dan Nikita Mirzani ikut membeli saham Hollywing pada Jumat 7 Mei 2022. Saat mengucurkan dana ke Hollywing pada 7 Mei 2021 lalu, Hotman Paris mengaku sampai mencairkan 4 depositonya untuk membeli saham di usaha kafe dan bar tersebut hingga miliaran rupiah. Meski begitu, sang pengacara tidak mau menyebutkan berapa dana terperinci yang dikelontarkan. Namun yang jelas jumlahnya sangat besar. Pun dengan Nikita Mirzani juga enggan merinci kucuran dana yang diberikannya untuk Hollywing. Nikita hanya menyebut mengeluarkan kocek sekitar 10 miliaran rupiah untuk investasi ke Hollywing. Namun ia juga tak menjelaskan secara terperinci jumlah investasi tersebut. Informasinya kepemilikan saham Hollywing atas nama Nikita Mirzani dan Hotman Paris tidak sampai 50%. Hotman Paris dan Nikita Mirzani menjadi salah satu pemegang saham Hollywing. Di sisi lain, Nikita Mirzani terjerat kasus dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya di ambang masuk penjara. Nikita Mirzani pun ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Dito Mahendra ke Polresta Serang, Kota Banten. Adapun kuasa hukum Dito Mahendra, Yafet Rizky, membubarkan isi unggahan Nikita Mirzani yang membuat nama baik kliennya merasa tercemar. Saya jelaskan bahwa di unggahan di atas ditulis ini Dito Mahendra, lalu di bawahnya ada foto Mas Dito, ucap Yafet di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Sabtu 25 Juni 2022. Kuasa hukum Dito Mahendra yang lain, Luvino Siji Samura, pun mengungkapkan tulisan yang disematkan dalam unggahan Nikita Mirzani yang menampilkan foto Dito. Abang Propam jangan mau percaya sama omongan yang banyak menipu atau PHP kepada para senior, namanya Dito Mahendra, ucap Luvino. Hal yang mendasari kliennya melapor ke polisi, kata Yafet, karena unggahan Nikita yang menuduh bahwa Dito banyak ngomong, penipu dan PHP. Padahal menurut pengakuan Dito, ia tidak mengenal Nikita Mirzani, bahkan tidak pernah berinteraksi secara personal, sosial, dan bisnis. Sehingga postingan Nikita Mirzani itu membuat Dito kaget. Itu Bos Dito sangat kaget dengan postingan itu karena klien kami merasa tidak mengenal orang ini, ucap Yafet.
Isi dari unggahan Nikita Mirzani itu kini menjadi barang bukti penyidik Satreskrim Polresta Serang Kota. Sebagaimana diketahui, laporan dari Dito Mahendra kini telah diproses pihak kepolisian. Kepala Seksi Intelijen Kejari Reskrimil Jessar mengatakan pihaknya sudah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan terlapor Nikita Mirzani. Sudah kami terima, kata Reskrimil Jessar kepada Kompas.com Rabu 22 Juni 2022. Menurut Reskrimil Jessar, Jaksa Penuntut Umum Kejari Serang menerima SPDP pada 13 Juni 2022. Bersama dengan SPDP ini, Reskrimil Jessar juga mengungkapkan sudah menerima surat penetapan tersangka Nikita Mirzani. Saat ditanya siapa pihak yang bersangkutan yang mengirimkan surat tersebut, Reskrimil Jessar menyebut itu adalah pihak Polresta Serang Kota. Adapun Dito Mahendra melaporkan Nikita Mirzani ke Polres Serang Kota pada 16 Mei 2022. Kepolisian menyebut laporan itu terkait dengan unggahan Instagram story Nikita Mirzani. Laporan yang terregistrasi dengan nomor LPP 2635/2022 SPKTJ Polresta Serang Kota, Polda Banten itu terkait kasus dugaan pencemaran nama baik. Nikita Mirzani disangkakan dengan pasal 27 ayat 3 jantung pasal 45 ayat 3 atau pasal 36 jantung pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal tersebut dikarenakan Nikita Mirzani tidak menghadiri mediasi yang sudah difasilitasi penyidik Satreskrim Polresta Serang Kota pada 24 Juni 2022. Sangat disayangkan bahwa terlapor dalam hal ini tidak menghadiri undangan tersebut, sehingga upaya restoratif justice tidak bisa dilaksanakan, kata kuasa hukum Dito Mahendra Federasi Sabtu 25 Juni 2022. Oleh karena Nikita tidak hadir dengan sendirinya, restoratif justice gagal, ucap Yofet melanjutkan. Di sisi lain, pihak Dito Mahendra sendiri tidak mengetahui alasan Nikita Mirzani tidak menghadiri upaya damai tersebut. Terlepas dari menyerahkan semuanya kepada prosedur hukum, pihak Dito Mahendra berharap agar kasus pencemaran nama baik terhadap tetap berlanjut sehingga Nikita Mirzani duduk di kursi pesakitan. Kita berharap lanjut, ucap kuasa hukum Dito Mahendra yang lain, Luvino Siji Samura dalam kesempatan yang sama.